Hadirin dipersilakan duduk kembali. PN Pekanbaru dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Riko Kurniawan sebagai penggugat 2, kuasanya. Saudara Heri Budiman, Saudara Daud Franz MP SH, dengan pengecekan terlebih dahulu pihak-pihak yang hadir, dan surat kuasa lengkap dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Hukum. Baik, pada hari ini setelah dicek masing-masing, para tergugat hadir kecuali tergugat 4 Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Bahwa oleh karena itu, karena sudah 2 kali dipanggil tanpa surat keterangan, maka pada hari ini kita akan melanjutkan proses persidangan ini dengan tahap awal. Rencana kegiatan kita adalah untuk menentukan proses perkara ini melalui jalur mediasi sebagaimana yang termuat di dalam Perma nomor 1 tahun 2016. Untuk pertama kali kita tawarkan kepada pihak penggugat atau kuasanya, apakah saudara mempunyai mediator yang sudah saudara persiapkan, baik dari luar wilayah Kota Pekanbaru ataupun yang ada di dalam Kota Pekanbaru sendiri. Tentunya mediator tersebut harus yang telah bersertifikasi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dari kami kuasa penggugat menyerahkan kepada mediator dari Pengadilan Negeri Pekanbaru. Untuk pihak tergugat 1, 2, 3, 5, dan 6, kecuali tergugat 4, apakah saudara masing-masing untuk tergugat 1, apakah telah menyiapkan mediator baik dari provinsi ataupun dari luar provinsi? Baik, kita belum kita tanya dulu dari tergugat 2, bagaimana? Kami belum menyiapkan dan kami serahkan tulis dulu. Baik, untuk tergugat 3, Yang Mulia kami belum menyiapkan dan sepenuhnya kami serahkan kepada Pengadilan Negeri. tergugat 5 sama, tergugat 6 demikian. Perlu diinformasikan kepada kedua belah pihak bahwa hakim mediator di PN Pekanbaru yang bersertifikat ada 3, yaitu pertama saya sendiri, kemudian yang kedua Wakil Ketua PN Pekanbaru Bapak Amin Ismanto SHMH, dan yang ketiga Bapak Tony Irfan SHMH. Selain itu, di ruang mediasi juga tersedia beberapa mediator non-hakim yang juga bisa saudara pilih. Tentunya kalau non-hakim, segala konsekuensi pembiayaan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak. Tapi bagi untuk hakim, maka tidak dibebani biaya perkara apapun, kecuali kalau nanti diperlukan untuk melakukan pemanggilan di antara kedua belah pihak tersebut. Untuk membantu saudara kedua belah pihak ini ada mediator non hakim, ya, boleh dirundingkan, silakan.
Sudah sepakat? Sepakat Yang Mulia. Jadi ketua majelis selaku mediator untuk memfasilitasi perkara ini untuk mencapai suatu perdamaian. Baik, dengan demikian pada hari ini ditetapkan hakim mediator untuk memfasilitasi perdamaian kedua belah pihak ditunjuk AS Pujoarsoyo selaku hakim mediator dalam perkara ini. Baik, saya masih dalam kapasitas sebagai ketua majelis dulu. Saya informasikan kepada kedua belah pihak bahwa mediasi ini akan dilangsungkan paling lama selama 30 hari. Tidak ada perpanjangan dan waktu 30 hari harus dimanfaatkan semaksimum mungkin oleh kedua belah pihak. Satu. Yang kedua, bahwa pada prinsipnya dalam perkara mediasi pihak-pihak material wajib hadir dengan didampingi ataupun hadir sendiri, dikecualikan yaitu kondisi kesehatan tidak memungkinkan untuk hadir, di bawah pengampuan, tempat tinggal di luar negeri, menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan tidak dapat ditinggalkan. Tentunya hanya poin ini yang memungkinkan pihak prinsipal untuk tidak hadir. Kita paham dan tahu nanti bagaimana kita di dalam mediasi nanti. Saya selaku ketua majelis tidak berwenang untuk menyampaikan ke depan mendahului hakim mediator meskipun orangnya maksudnya masih sama. Yang kedua, terkait dengan etikat tidak baik. Nah, etikat tidak baik itu termuat di dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 dalam Perma nomor 1 tahun 2016 yang pada pokoknya kapan suatu pihak atau salah satu pihak menyatakan tidak beretikat baik. Saya bacakan. 1. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah. 2. Menghadiri pertemuan mediasi pertama tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. 3. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan. 4. Menghadiri pertemuan mediasi tetapi tidak mengajukan dan atau tidak menanggapi resume perkara dari pihak lain. Ini perlu dicatat bahwa ini penting juga, yang poin keempat. Dan yang terakhir 5. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan. Jadi 5 poin itu yang memungkinkan salah satu pihak dinyatakan tidak beretikat baik. Antara poinnya lebih lanjut nanti kita dalam forum mediasi. Baik, untuk itu sebelum nanti salah satu pihak atau perwakilan pihak bertemu dengan saya dalam kapasitas saya sebagai hakim mediator, saya sediakan di ruang rapat lantai 2 pada hari ini juga untuk membicarakan dulu tahap awal rencana kapan mediasi kita akan melaksanakan di ruang rapat lantai 2 di belakang ruang ketua pengadilan. Oleh karena itu, pada sidang hari ini, Majelis Hakim menetapkan bahwa sidang pada hari ini ditunda untuk waktu kemudian. Demikian sidang selesai dan ditutup.